Selamat Pak. Selamat. Ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu ke Pak Dir nih, karena Terima kasih. ya bagaimanapun juga ya dari segala perdebatan yang ada di luar, toh inilah fakta yang sudah terungkap dan inilah hasil kerja polisi dalam mengungkap kasus Subang yang sudah terjadi sejak 18 Agustus 2021. Apapun perdebatan di luar, ya kita juga perlu mengapresiasi. Inilah hasil yang telah dilakukan oleh penyelidik Polda Jabar di bawah Pak Dir bersama tim yang ada di gedung ini. Pak Dir, mungkin kita ini surprise ya, misalnya ini kasus yang hebat dan ini bisa terungkap. Kira-kira bagaimana Pak Dir mengungkap ini? Dari kemarin kan sudah dijelaskan, mungkin kira-kira dari mana awalnya kita bisa akhirnya terungkap? Karena semua orang sudah saat ini udah sempat jong juga blank ini Pak. Gitu. Ya mungkin kita mulai semenjak bulan Juli ya. Kalau kita melihat peristiwa sendiri kan memang udah lama. Semenjak tahun 2021 itu kejadian kan sekitar tanggal 18 Agustus. Ya. Nah kebetulan saya di sini bergabung di jajaran Ditreskrim Polda Jabar kan sekitar bulan Juli kemarin. Bulan Juli 2023 ya, bulan Juli ya, pertengahan Juli lah. Nah mungkin dari beberapa tunggaan perkara yang ada di sini coba kita gali kembali, termasuk salah satu diantaranya ya kasus Subang ini kan memang dulu cukup ramai, ya saya juga sempat mendengar tentang kasus ini kan dulu cukup ramai sekali di media sosial. Nah dari data-data yang sudah ada yang pernah dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan dari awal sampai dengan saya mulai kasus ini kembali, artinya kita mulai lagi mengintensifkan kerja penyidikan, baik itu tim lapangan maupun tim penyidik. Nah kebetulan saya juga membentuk tim baru terkait dengan untuk penyelidikan lapangan. Kita bentuk tim baru ya. Itu kita intensifkan penyelidikan, kemudian surveillance juga mencari saksi-saksi tambahan yang itu mungkin bisa kita jadikan bahan dalam rangka penyidikannya. Kemudian penyidik sendiri juga kita optimalkan lagi, kita kerja lagi, artinya tim lapangan mencari informasi, kemudian juga dari tim penyidik juga melakukan pemeriksaan secara intensif, baik itu kepada Yosep, Danu, kemudian Mimin, Ariki, Abi, termasuk Yoris juga kita lakukan pemeriksaan secara intensif di sini. Dan setiap minggu itu kita periksa mereka, kita interogasi lagi mereka. Dari bahan-bahannya kita dapat di lapangan, kita lakukan interogasi lagi, dan itu dari sore sampai pagi biasanya, Mas. Oke. Sore sampai pagi ya. Ternyata itu yang kita ketahui, berarti. Ya. Ketika nggak ada pemberitaan, bukan berarti polisi berhenti ya, Pak? Ya. Masih terus dari kerja ya, Pak? Ya. Pemeriksaan dari pagi sampai pagi, oke. Jadi kalau saya bekerja sendiri lebih senang silent. Oke. Kita silent aja, saya bilang itu kepada penyidik, tidak usah kita banyak beritaan. Oke. Toh nanti banyak janji-janji juga kita kan. Iya. Artinya kita yang penting bekerja maksimal, silent, baik tim lapangan maupun penyidik, itu setiap minggu kita lakukan interogasi terhadap para orang-orang kita curigai lah. Nah dari beberapa kali pemeriksaan inilah kemudian muncul pengakuan Danu bahwa dia memang melihat peristiwa itu, baru melihat saja. Pak Dir, saya ini pengen nge-clearkan dulu nih, ini banyak spekulasi di luar, dari 2021 sampai sekarang itu kira-kira belum terungkap, kenapa Pak Dir? Kalau kita kembali mengulas itu kan kita sulit apa hambatannya. Kan saya tidak mengevaluasi kenapa tidak terungkap, tapi dari bahan-bahan barang bukti yang kita dapat ini, coba kita gali kembali. Kan? Katanya ada alat TKP rusak salah satunya mungkin. Ya mungkin salah satu itu ya. Jadi memang pada saat ditemukan TKP ini pertama dulu, kita tahu bahwa jenazah para korban ini kan kondisinya basah. Iya. Kemudian juga di TKP sudah disiram dengan air kan gitu. Kemudian juga dugaan kita karena ada ember berisi air di belakang kendaraan, diduga juga kendaraan itu sempat dibersihkan dengan menggunakan air. Nah, itu mungkin salah satu kesulitannya di situ. Jadi sehingga untuk mendeteksi atau kita menemukan terutama jejak-jejak pelaku baik itu sidik jari maupun DNA ini kan agak kesulitan. Ya. TKP rusak maksudnya. Ya. Anggaplah seperti itu ya, Bu. Ya. Oke. Nah ini Pak Dir, sebelum pengakuan Danu kan ini terungkap berkat pengakuan Danu kan, ya. Gitu. Nah itu apakah bagi penyidik sendiri itu hal yang surprise atau memang sudah tahu sebelumnya? Sebetulnya kecurigaan kita ada. Okay. Nah dari awal seperti yang dulu rekan-rekan mungkin tahu
pada saat didatangkan, pernah mungkin ya didatangkan anjing pelacak untuk mendeteksi para pelaku, dan itu sempat mengarah ke Danu. Dan dulu juga Danu sempat menuliskan, bukan dalam BAP, tapi menuliskan dalam kronologis yang dia tulis tangan bahwa dia melihat peristiwa itu. Nah, artinya kita sudah ada petunjuk-petunjuk di sana lah, tinggal kita bagaimana kita artinya menggali supaya Danu lebih kooperatif lagi, lebih terbuka lagi. Oke, ini pertama kan begini, TKP sebetulnya tadi rusak, terus kemudian seingat setahu saya kalau TKP rusak pasti suka buyar kan kalau bagi polisi, maksudnya susah untuk mengungkap. Ya. Nah ternyata setelah TKP rusak, ternyata bisa menemukan nih Pak Dir, bisa menemukan petunjuk-petunjuk lain untuk terungkap pelaku itu. Berdasarkan pada apa mungkin Pak Dir? Ini sekilas saja mungkin kan teknik penyidikan mungkin ini. Sebetulnya gitu. Kan semua ada tinggal point of view yang akhirnya polisi yakin, oh ini ada hasil. Ya, apa mungkin? Pak? Keyakinan ada. Dan mungkin semua juga yakin bahwa ini pelakunya itu pasti orang-orang dekat kan gitu. Oh iya. Nah dari asumsi atau pemikiran seperti inilah kita berani kemudian kita lebih intensif lagi coba. Kan kalau kita menangani perkara kan tinggal ketekunan kita. Iya ketekunan. Kemauan dan ketekunan. Masalah terungkap, yaitu kan berkat kerja keras kita semua lah. Katanya ada bercak darah mungkin dari itu juga mungkin Pak Dir? Ya, dari awal kan sudah ditemukan itu pada saat Joseph melakukan pelaporan. Jadi setelah dia melihat kondisi rumah seperti itu, kemudian dia melaporkan ke Polsek. Lapor ke Polsek bahwa laporan awalnya kan penculikan itu. Oh, oke. Penculikan. Nah, dari situ kan ditemukanlah di dalam pada saat Joseph itu melakukan laporan di Polsek oleh anggota Polsek ini ada bercak darah di baju Joseph. Masih dipakai. Sehingga dari baju itulah kemudian disita, kemudian dari bercak darahnya dilakukan uji DNA dan itu memang identik dengan DNA-nya para korban. Akhirnya sedikit-sedikit bisa terungkap gitu. Ya, artinya kan kita mendapatkan bukti yang ada benang merah di situlah ya. Artinya bahwa apa kegiatannya atau apa tujuannya sehingga ada bercak darah di situ. Kan itu patut sebenarnya dicurigai kan gitu. Pada ketika Danu mengakui perbuatannya itu, paling tidak mengungkap lah gitu. Itu apa nih Pak Dir yang langsung dilakukan? Pada saat Danu itu mau memberikan keterangan terkait dengan peristiwa ini, ya tentu kita lebih semangat lagi gitu. Ya. Energi baru. Ya, tentu kita ini energi baru, pemicu buat kita juga lebih semangat. Apalagi pada saat kesini kan sudah kita menerima dengan kuasa hukumnya juga ikut mendampingi, artinya kan kita interogasi. Nah, tidak serta-merta kita langsung percaya dengan keterangan Danu. Sempat kita lakukan pemeriksaan di sini, kemudian kita juga membawa beberapa waktu setelah kita lakukan pemeriksaan di sini, kita bawa Danu keluarganya juga. Kita pertemukan dengan keluarganya. Keluarga Danu. Ya, sambil coba nanti pihak keluarga didukung Danu, artinya kan gitu. Kita bawa bertemu lah artinya supaya mendapatkan support secara psikologis, secara moral. Nah kita biarkan Danu bicara dengan keluarga juga, supaya lebih terbuka lagi. Kita bawa dia ke Subang, temu kita dengan keluarganya. Setelah dari keluarganya kita bawa ke TKP. Malam itu juga. Jadi malam ke TKP. Malam kita ke TKP sekitar jam 11:30 kita ke TKP. Oh, setengah 12 malam? Ya. Ngapain? Itu ini off the record berarti Pak. Maksudnya kita belum tahu nih. Apa ya setengah 12 malam ke TKP berarti ya? Setengah 12 malam kita ke TKP dengan Danu. Nggak banyak tim kayak kemarin kan? Nggak banyak tim kecil aja. Nggak, tim kecil saja. Jadi di sana kan memang masih utuh, seperti bercak darah. Reaksi Danu gimana waktu masuk? Itu kan bagi orang yang di luar mungkin punya pengalaman psikologis sendiri ya. Nah, itulah kita bangkitkan lagi psikologisnya. Jadi kejadian awalnya ini kan malam memang. Malam, sehingga Danu kita bawa ke TKP coba dengan kondisi malam. Kita sesuaikan dengan waktu kejadian. Seperti apa dia ininya kan, reaksinya kan pasti akan berbeda lah ketika kita membawa dia siang hari dengan malam hari. Jadi kira-kira kejadian ya mungkin antara jam 12-an, hasil otopsi kan meninggalnya sekitar antara mungkin jam 11 sampai jam 4 pagi. Dan kita masuk tuh bareng? Masuk bareng ke Danu. Itu bereaksi berarti? Ya, jadi kan itu memang di kamar Amel juga kan masih bercak darah di kasur masih utuh. Kemudian bercak darah di dinding masih utuh sampai sekarang. Itu Danu reaksinya nangis atau emang? Dia sempat bengong. Kemudian dia ada reaksi yang berbeda lah ya? Ya, ada reaksi berbeda dari raut mukanya lah gitu. Ya, jadi barang masuk gitu strateginya. Ya, jadi setelah keluarganya kita bawa ke TKP, kita coba
seperti apa peristiwanya coba diceritakan kan gitu kan. Dan mungkin setelah pengakuan Danu mungkin dicocokkan dengan alat bukti yang lain mungkin Pak Dir ya. Nah itu kemudian, nah malam itu dulu, nah malam itu juga kita ketemu barang bukti yang digunakan Danu kebetulan di situ kan setelah dia menjelaskan dengan sedikit apa namanya ya praktek lah kata di situ seperti apa peristiwanya. Nah, terakhir ditanya Danu, coba Danu waktu kamu membersihkan darah itu menggunakan apa? Saya tanya. Ember biru Pak kan begitu kan. Nah ember biru yang kebetulan ada di samping saya itu malam di dapur itu kan. Ada di situ. Ada masih. Malam itu masih. Ya saya tunjukkan apakah yang ini. Oh, benar berarti kan 2 tahun barang bukti masih di situ. Itu makanya Pak. Masih di situ. Masih di situ. Masih. Oke Pak.